Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil laili wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa fil hadis inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa iza ra'aytum zalik fafza'u ila zikrillah wa salah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Jamaah sembahyang gerhana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini bulan sudah hilang cahayanya, sudah khusuf dia. Di saat bulan itu sudah khusuf dan gerhana kalau bahasa kita, maka di situ ada ta'alluq ibadah. Yang terutama yang disebutkan dengan salat sunnat khusuf qamar. Sembahyang sunat dikarenakan gerhana bulan. Maka dalam fikih itu disebutkan sembahyang sunat gerhana bulan ini adalah tergantung dengan sebab. Kalau tidak gerhana-gerhana maka tidak ada peluang untuk bisa kita salat khusuf. Dan sebabnya ini enggak boleh dibikin-bikin, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menggerhanakan bulan dan juga matahari. Ada juga salat sunat yang terikat dengan sebab, yang sebabnya bisa kita buat. Contoh misalnya sembahyang sunat tahiyatul masjid, itu juga sembahyang sunat sebab. Apa sebabnya? Masuk dalam masjid. Dan masuk dalam masjid itu boleh kita wujudkan sebabnya itu. Setiap kali kita masuk, setiap kali kita tahiyatul masjid. Sama halnya dengan salat sunatul ihram, itu sebab juga. Apa sebabnya? Dengan kita niat ihram, maka ta'alluq di sana sunat salat ihram 2 rakaat. Tapi beda dengan sembahyang sunat khusuf, sebabnya itu enggak boleh kita buat, itu hanya dengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apa yang kita kerjakan malam ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, banyak hadis tentang itu, kata Rasulullah, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dalil dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana keduanya gerhana keduanya bukan karena mati seseorang dan bukan karena hidupnya seseorang. Rasul mengatakan, apabila kamu lihat akan gerhana bulan atau matahari, maka bergegaslah kamu berzikir dan untuk salat. Ada hadis lain mengatakan bersedekah dan berdoa. Ini adalah hadis Rasulullah yang asbabul wurudnya pada satu hari terjadilah meninggalnya anak Rasulullah yang namanya Ibrahim. Kapan meninggal? Meninggalnya setelah 2 tahun hijrah. Begitu meninggal anak Nabiuna Muhammad Sayyidina Ibrahim, maka ditakdirkan oleh Allah gerhanalah matahari, gelaplah bumi ini. Begitu gelap bumi, maka apa kata manusia? Manusia menyangka matahari padam cahayanya karena meninggalnya anak Nabiuna Muhammad. Maka berkatalah manusia, ini gerhana karena meninggal anak Nabi Muhammad Ibrahim. Maka Rasul menjawab, menolak kata-kata itu, la yaghsifani limauti ahadin. Nabi mengatakan, bukan begitu. Gerhana matahari hari ini bukan karena meninggal anak saya. Begitulah maksudnya, nggak ada hubungannya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat kusuf syamsi tahun kedua hijrah. Tapi kita malam ini bukan gerhana matahari, gerhana bulan. Adapun dalam keterangan Nabi Muhammad mengerjakan gerhana bulan itu adalah di tahun 5 hijrah. Dalam pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya syariat, anjuran dan tuntunan untuk melaksanakan sholat khusuf gerhana bulan itu di tahun ke-5 hijrah. Kalau gerhana matahari di tahun 2 hijrah, bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah Ibrahim. Pada hari malam kejadian gerhana bulan di tahun 5 hijrah, pendapat yang kuat pada bulan Jamadil Akhir, apa yang terjadi begitu gerhana bulan? Maka orang Yahudi maka membuatlah kebiasaannya, orang melempari bulan itu dengan panah. Ada yang pukul, kalau bahasa kita kayak kalau orang besar dulu apa pakai tum-tuma, itulah apa namanya itu, pokoknya memukullah benda-benda hingga keras suaranya. Ini adalah amalan Yahudi, maka Rasul mengingkari amalan itu, maka Rasul laksanakan salat khusuf lil qamar. Maka Nabi tidak rela bertasabuh melakukan amalan yang mirip amalan Yahudi, karena menyerupai amalan Yahudi bagian daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya memukul apa itu dom-dom tadilah kalau bahasa dahulu itu adalah bagian daripada amalan yang dilarang karena tasabuh biqaumin Yahudi. Karena itu menyerupai amalan Yahudi, maka Rasul katakan salat, bukan memukul itu. Seperti tradisi yang dahulu, masa kecil kita masih ingat itu. Begitulah jadi agama masyarakat kita zaman dahulu, nggak ada sembahyang gerhana. Ini mungkin baru puluhan tahun ini baru mulai. Yang dulu-dulu masa kecil saya ingat itu nggak ada itu. Begitu gerhana langsung kayak gerhana popok dom musara. Ini adalah amalan yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena ini tasabuh dengan kaum Yahudi. Para jamaah, gerhana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hal ini ada hikmah yang lain perlu kita ketahui, bahwasanya Allah katakan sebahagian daripada tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang, Allah ciptakan bulan dan matahari. Pandang bulan dan matahari, pandang siang dan malam, itu sebagai kebesaran Allah agar bertambah iman, keyakinanmu dan pengenalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya imanmu, bertambahnya keyakinanmu, bertambahnya pengenalanmu kepada Allah, bertambah mantap tawakalmu kepada Allah. Karena ada yang kita ini banyak yang tidak bergantung kepada Allah. Kalau bergantung bukan kepada Allah, enggak lama itu senangnya, hanya 5 tahun. Bergantung kepada harta kalau masih ada sama kita, tapi kalau bergantung kepada Allah, enggak ada hari yang tidak pernah tenang jiwa kita. Kenapa? Allah tidak pernah berubah-ubah. Maka bergantung kepada Allah itu, siapnya kita bergantung kepada Allah tergantung dengan sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana iman kita kepada Allah. Maka iman yang kuat, iman yang mantap, iman yang sempurna, bertambah mantap ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bencana terjadi, dia tidak pernah gundah. Kenapa? Sudah mantap tawakulnya ilallah, bergantung kepada Allah. Beda dengan kita ini. Mudah-mudahan pandanglah tanda-tanda kebesaran Allah itu dengan hatimu, dengan pikiranmu, agar bertambah iman dan pengenalanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gerhanakan bulan itu hikmah dan rahasia. Ada manusia yang menyembah matahari dan bulan. Manusia yang menyembah matahari dan bulan, dia melihat matahari ini hebat. Kenapa? Begitu cahayanya yang berguna, yang bermanfaat. Maka Allah gerhanakan matahari, Allah gerhanakan bulan, agar mereka yang menyembah gerhana, yang menyembah matahari itu, agar sadar dia bahwasanya matahari lemah. Ada satu waktu dia nggak muncul cahayanya, bulan lemah, ada satu malam nggak muncul cahayanya. Maka dengan kelemahannya itu tidak patut dia disembah. Hanya patut disembah adalah pencipta matahari dan bulan. Wasjudu lillah, bersujudlah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah. Allah siapa? Yang menjadikan 4 itu, siang dan malam, matahari dan bulan. Para jamaah, gerhana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, yang terakhir, bahwasanya gerhana matahari dan bulan itu fotokopinya kiamat. Gelaplah dunia ini. Ini artinya kita bayangkan kiamat. Dengan kita bayangkan kiamat, ingat akan hari akhirat, maka apa yang dituntut kepada kita? Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarlah kita ini semuanya, kiamat di depan mata kita, hanya menunggu waktu. Maka siapkanlah bekal kita. Yang pertama, bitaubatin ilallah, kama qala Allah taala, tubu ilallah taubatan nasuha. Wa fil hadis, ya ayuhan nas tubu ilallah qabla an tamut, wahai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum ajalmu tiba. Rasulullah pun mengatakan, wallahi, demi Allah, ini aku bertobat kepada Allah 100 kali, 1 hari 1 malam. Bayangkan wahai orang-orang yang berakal, orang-orang sehat akal, orang-orang waras. Kalau kita waras, coba bayangkan Nabi Muhammad tidak punya dosa, dosanya diampuni awal dan akhir, jaminan masuk surga sudah ada. Tapi tobatnya 100 kali istighfarnya dengan khusyuknya. Toh kita berdosa mahaya, nakan isi kita pan, baju isi kita buatkan. Kalau istighfar kita di bawah 100 1 hari, itu karena tidak cerdasnya kita, karena malah baca nih. Kalau orang cerdas, dia akan membandingkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang mulia, dosanya tidak ada, amalnya diterima, surga sudah jelas untuk masuk ke surga. Tapi istighfarnya 100 kali. Toh kita ini masih
bergelimang dengan dosa, surga belum tentu masuk. Harus istighfar kita kali 100, harus 1000 kali gitu istighfar kali. Baru mantap. Lebih-lebih istighfar pun enggak khusyuk. Astaghfirullahaladzim. HP terus. Ini istighfar kita, Pak. Ada orang istighfar begitu, Pak. Istighfar terus. Lihat HP terus. Kalau begini 20.000 istighfar kita, Pak. Nabi 100 khusyuknya luar biasa. Kita telukan istighfar. Jadi artinya istighfarlah dengan sungguh hatimu, artinya mulutmu ucap ampun kepada Allah, hatimu ingat salahmu, apa yang sudah lewat kamu kerjakan. Mudah-mudahan zahir batinnya istighfar. Enda ndak zahirnya istighfar, batinnya mahluk. Para jemaah sembilan gerhana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ba'dul hukama. Tambah sedikit. Telah berkata sebahagian hukama, apa kata hukama? Tu'rafu taubat ar-rajuli fi arba'ati asya. Kita pastikan, kita kenal tobat seseorang itu ada 4 perkara sama dia, kata ba'dul hukama. Kalau kita tobat, ada alamatnya pada kita. 4 macam alamatnya. Yang pertama kata ba'dul hukama, orang yang tobat itu kalau sudah betul tobatnya, dia akan menjaga mulutnya daripada mengatakan yang tidak berfaedah, al-pudul namanya. Maaf naik mencerita. Dia cerita tong nyambung malah faedah, itu tandanya malah tobat ngadi. Yang kedua, sanggup menjaga mulut anil khibah. Tidak lagi mencaci maki orang lain, menyebutkan keburukan orang lain, menyebutkan keaiban orang lain. Kalau masih mulutmu lancang, mudah mengatakan yang jelek orang lain, sadarlah kamu belum ada alamat taubat pada dirimu. Yang ketiga, al-kizbi. Jaga mulutmu dari berdosa. Kalau masih mau berbohong, mau tidak jujur, masih dusta di antara kita, tanda dirimu belum tobat. Walaupun kamu aku nggak tobat dah, tapi kalau mulutmu masih begitu, belum, kata ba'dul hukama. Yang kedua kata ba'dul hukama, apa alamat yang zahir nyata taubatnya itu? Bahwa tidak lagi melihat seseorang dalam hatinya dengan dengki dan permusuhan. Kalau dirimu sudah taubat tapi hatimu masih dengki ke si A, masih dengki ke si B, tunjuk tangan kau, itu kamu belum taubat namanya itu. Masih ada musuh sama si A, si B, enggak ada itu. Orang yang taubat itu pandangannya ke orang lain, hatinya ke orang lain, enggak ada lagi hasadan wa udwatan, tidak ada lagi rasa dengki, hiri, dan tidak lagi permusuhan. Yang sudahlah, ke depan jangan lagi pandang dengki dan permusuhan. Buka lembaran baru, tunjukkan tanda tomat sudah ada pada diri kita. Yang ketiga kata beliau, yufarrikul asbasu. Orang yang tobat itu sudah jaga jarak dengan orang yang tidak jelas. Jangan berteman orang yang sudah muak, orang yang jahat. Maka kita yang sudah bertobat harus ada sekatnya, harus ada bentengnya. Artinya pisahkan dirimu dengan orang-orang yang sudah tidak jelas. Kalau niatmu untuk memperbaiki, itu bukan berteman untuk mendakwahi, gak apa-apa. Kita berteman sama orang jahat untuk apa? Mendakwahi, itu silakan ibadah. Tapi kalau untuk ngambil kesenangan dengan orang jahat, ini kita belum ada tanda tobat pada diri kita. Kawan kita masih hau-hau semuanya. Karena kalau kita berteman sama orang yang maksiat, pasti maksiatnya kita nggak marah. Padahal maksiat itu disuruh marah oleh Rasulullah. Apabila kau lihat maksiat, cegah dengan tangan, dengan mulut. Kalau nggak sanggup dengan hati. Artinya apa? Kita dituntut benci kepada maksiat. Kalau kita berteman dengan ahli maksiat, mana bisa benci kita? Maka tanda tobat itu harus
Jarakkan diri kita dengan orang-orang yang tidak jelas. Kalak-kalak ngau hau-hau ulang imbangi. Kalau untuk mendakwahkan itu bukan berteman, ingin mendakwahi mereka itu silakan, bagus itu. Dan yang terakhir kata ba'dul hukama, tanda orang yang bertobat itu adalah musta'idan lil maut, dia mempersiapkan diri untuk bekal matinya, untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mustaghfiran, dia mohon ampun kepada Allah dosa yang sudah lihat. Mujtahidan fi taati rabbih, dia bersungguh-sungguh bersemangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagus. Dia tobat masjid pun tak pernah soh gitu. Sehat kalian gitu, sen tepi meboy, tapi kai malok sehat batin te kai dauhut agama, dauhut Tuhan. Ende penyakit, inilah penyakit yang terbesar pada diri kita, tapi enggak merasa, Pak. Ingat ini. Penyakit yang terbesar pada diri kita bukan lumpuh, bukan stroke, bukan pening kepala, adalah jauh dari ibadah. Penyakit ini enggak merasa kita. Itu salahnya. Kita yang jarang ke masjid, jarang ikut pengajian, jarang ibadah, ini penyakit yang terbesar yang harus kita hilangkan sebenarnya. Itu maka Rasul mengatakan dalam hal itu juga dalam pengajian, apa kata Rasulullah? Tidak sepatutnya orang yang jahil diam di atas kejahilan. Tidak sepatutnya orang yang alim diam di atas ilmunya. Artinya kita semuanya punya tugas. Lot tugas terkerina. Orang yang jahil tugasnya belajar. Celaka orang jahil yang diam di atas kejahilan, lebih-lebih dengan akidah dan syariat. Yang kedua, kita yang sudah alim, kita ngujadi tengku ulang habis waktu tengah kami kude. Ini banyak kita yang sudah diberikan ilmu oleh Allah enggak ada waktu untuk mengajari orang yang jahil. Masyarakat kita masih banyak yang jahil. Maka wahai tengku-tengku ulama-ulama, luangkanlah waktu kita untuk mengajari masyarakat kita tentang akidah dan tentang ibadah. Masih banyak di kampung-kampung yang belum tersentuh dengan pengajian. Pertama, karena nggak diminta. Kalau kita tengku orang alim, waris Nabi, nggak diminta pun kita minta ke dia. Nggak diminta kita ngajar, kita minta dia. Kenapa? Tugas orang alim nggak boleh diam di atas ilmunya. Celaka orang alim setelah punya ilmu nggak ada waktu untuk ngajar. Habis minyak motoh dan kain makutoh. Hau belin. Jangan itu. Maka kembali kita kepada Rasulullah, jadikanlah diri kita sebagai orang alim yang menggunakan ilmu kita dalam arti mengamalkan untuk pribadi dan mengembangkan ke orang lain. Artinya dakwahkan, ajari masyarakat kita yang begitu banyak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang terbesar. Enda kita enggak sibuk, hosen 1000 nah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus berjuang, berkorban untuk menghilangkan kejahilan masyarakat. Karena Rasulullah, bu'istu, aku diutus, kata Rasulullah, untuk muallim, mengajari manusia. Maka kita di belakang Rasulullah itu, ulama, ustadz dan teguh, jadikan dirimu betul-betul waktumu untuk di belakang Rasulullah mengajari umat. Kalau enggak diminta, kita minta untuk ngaji di sana. Begitulah semestinya. Sekian yang dapat khatib sampaikan. Barangkali sudah panjang lebar ini ada yang tak teratur. Bagaimanalah ini sudah kalau cowok itu malot ne konsen be. Kadang-kadang situ ono, kadang go semangat lo situ. Maka mudah-mudahan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد الشمس والقمر واسجدوا لله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane, subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.